Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia Sidiki. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah program Python yang digunakan untuk menghitung gaji karyawan. Program ini dirancang untuk mengolah data karyawan seperti jabatan, masa kerja, absensi, dan jam lembur, sehingga dapat menghasilkan gaji bersih serta keputusan sederhana dari bagian HR secara otomatis. Pada bagian awal program, ditampilkan judul dan garis pembatas menggunakan perintah print. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan identitas program kepada pengguna sehingga pengguna mengetahui bahwa program yang dijalankan merupakan program penghitungan gaji karyawan. Selanjutnya, program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan data karyawan yang terdiri dari nama, jabatan, masa kerja, gaji pokok, jumlah hari kerja, jumlah hari hadir, dan total jam lembur. Data ini diinput menggunakan fungsi input, dan sebagian besar dikonversi ke tipe data integer agar dapat digunakan dalam proses perhitungan. Selanjutnya, pada bagian ini, setelah seluruh data dimasukkan, program menampilkan judul bagian data absensi dan gaji. Bagian ini berfungsi sebagai pemisah antara proses input data dengan proses perhitungan gaji. Selanjutnya, pada bagian ini, program menghitung jumlah hari tidak hadir dengan cara mengurangkan jumlah hari hadir dari jumlah hari kerja. Jika hasil perhitungan bernilai negatif, maka jumlah hari alfa diatur menjadi 0 agar tidak menimbulkan kesalahan logika dalam perhitungan selanjutnya. Lalu selanjutnya, berdasarkan jumlah hari alfa, program menentukan besarnya potongan absensi. Apabila tidak ada hari alfa, maka tidak dikenakan potongan. Jika jumlah hari alfa semakin banyak, maka potongan gaji akan semakin besar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam program. Selanjutnya, pada bagian ini, program menentukan tarif lembur berdasarkan jabatan karyawan, yaitu staff, supervisor, atau manajer. Setelah tarif lembur diketahui, program menghitung total uang lembur dengan mengalikan jumlah jam lembur dengan tarif lembur yang sesuai. Selanjutnya, program menghitung tunjangan jabatan sesuai dengan posisi karyawan. Setiap jabatan memilih besaran tunjangan yang berbeda, sehingga tunjangan ini akan menambah total pendapatan karyawan. Selanjutnya, pada bagian ini, program memberikan tunjangan masa kerja kepada karyawan yang telah bekerja lebih dari 5 tahun. Jika masa kerja kurang dari atau sama dengan 5 tahun, maka karyawan tidak mendapatkan tunjangan masa kerja. Selanjutnya, gaji kotor dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan masa kerja, dan uang lembur. Nilai ini merupakan total pendapatan karyawan sebelum dikenakan potongan dan pajak. Selanjutnya, program menghitung pajak berdasarkan besarnya gaji kotor. Semakin besar gaji kotor yang diterima karyawan, maka presentasi pajak yang dikenakan juga akan semakin besar sesuai dengan ketentuan dalam program. Selanjutnya, gaji bersih diperoleh dengan cara mengurangi gaji kotor dengan potongan absensi dan pajak. Nilai inilah yang menjadi jumlah gaji akhir yang diterima oleh karyawan. Selanjutnya, pada bagian ini, program menampilkan slip gaji yang berisi identitas karyawan serta rincian gaji, mulai dari gaji pokok, tunjangan, uang lembur, hingga gaji bersih. Informasi ini ditampilkan agar pengguna dapat mengetahui hasil perhitungan secara rinci. Selanjutnya, pada bagian ini, program memberikan keterangan tambahan berupa status karyawan berdasarkan masa kerja serta evaluasi absensi berdasarkan jumlah hari alfa. Bagian ini berfungsi sebagai penilaian sederhana terhadap karyawan. Selanjutnya, pada bagian akhir,
Program menampilkan pesan bahwa proses penghitungan gaji telah selesai. Pesan ini menandakan bahwa seluruh tahapan program telah dijalankan dengan baik. Demikian penjelasan program penghitungan gaji karyawan menggunakan Python. Dengan program ini, proses perhitungan gaji dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami penerapan Python pada permasalahan di dunia kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.